Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan video kami. Kali ini kami akan menjelaskan tentang analisis struktur organisasi PT Bank Rakyat Indonesia. Next. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan kelompok 4. Yang pertama yaitu saya Muhammad Nizar Hoba dengan NIM 22051214023. Perkenalkan, nama saya Bella Eka Putri Oktaviana dengan NIM 22051214024. Perkenalkan, nama saya Stevia Aprilianti Cahyani dengan NIM 220512144027. Saya Kumala Ibu Staningrum dengan NIM 220512144030. Nah, di sini pembahasannya yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada fungsi struktur organisasi, yang ketiga ada jenis struktur organisasi, yang keempat ada gambaran umum, yang kelima ada visi dan misi, yang keenam ada struktur organisasi, yang ketujuh yaitu kesimpulan. Next. Yang pertama yaitu latar belakang. Organisasi adalah entitas yang memungkinkan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen efektif dalam bisnis yang kompetitif sangat diperlukan. Setiap perusahaan termasuk Bank BRI bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan manajemen yang efektif serta karyawan yang produktif. Struktur organisasi yang baik termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab yang tepat, meningkatkan efisien, mengurangi kesalahan, dan mencegah penumpukan pekerjaan. Bank BRI memprioritaskan kepuasan pelanggan, pelayanan yang sesuai, dan telah berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam mencapai tujuan utamanya, Bank BRI terus berkembang dan menyelesaikan struktur organisasinya, menunjukkan pentingnya manajemen yang efektif dalam bisnis yang kompetitif. Next. Baik, selanjutnya terdapat fungsi struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan bukan hanya sekedar susunan hierarki yang membosankan, namun memiliki sejumlah fungsi dan manfaat yang vital untuk keberlangsungan bisnis. Berikut merupakan beberapa fungsi dari adanya struktur organisasi di dalam suatu perusahaan. Yang pertama, menjalankan tanggung jawab. Setiap anggota organisasi di suatu perusahaan memiliki tanggung jawab masing-masing yang harus dilaksanakan. Struktur organisasi perusahaan dapat membantu memperjelas kepada siapa anggota tersebut harus bertanggung jawab dan tugas apa yang harus mereka jalankan, sehingga masing-masing dapat bekerja secara efektif dan efisien. Fungsi yang kedua, menjelaskan kedudukan anggota dalam perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, setiap anggota memiliki peran dan posisi yang berbeda-beda. Struktur organisasi perusahaan memungkinkan anggota mengetahui posisinya dan melihat hubungan keterkaitan antar posisi dan tugas yang harus dilakukan. Fungsi yang ketiga yaitu memperjelas pembagian tugas pada setiap jabatan. Tak hanya posisi, setiap jabatan pada suatu perusahaan memiliki tugas yang berbeda-beda. Struktur organisasi perusahaan memperjelas wewenang dan tugas masing-masing jabatan, serta menunjukkan alur penyampaian informasi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Next. Fungsi yang keempat yaitu menjelaskan uraian tugas atau pekerjaan. Setiap anggota dalam organisasi atau perusahaan membutuhkan pemahaman yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Uraian tugas yang jelas memungkinkan anggota bekerja dengan lebih efektif dan efisien, serta menghindari tumpang tindih pekerjaan yang tidak perlu. Fungsi yang terakhir yaitu menjelaskan jalur hubungan dalam pekerjaan. Setiap anggota dalam suatu organisasi atau perusahaan memiliki hubungan keterkaitan yang saling mempengaruhi. Struktur organisasi perusahaan memungkinkan anggota memahami batas, kewenangan, dan tugas masing-masing, sehingga mereka dapat bekerja lebih baik dan melakukan kolaborasi dengan lebih efektif. Terdapat juga jenis-jenis struktur organisasi. Ada beberapa jenis struktur organisasi yang umum digunakan dalam perusahaan. Yang pertama, struktur fungsional. Dalam struktur ini, organisasi dibagi berdasarkan fungsi seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan sebagainya. Yang kedua, struktur divisi atau
multi-divisi, digunakan oleh perusahaan besar yang mengelompokkan organisasi berdasarkan wilayah, produk, atau proyek yang berbeda. Yang ketiga, struktur fratersi, struktur yang memberikan banyak hak dan kewajiban kepada karyawan, sering digunakan oleh perusahaan baru. Yang keempat, struktur matriks digunakan untuk proyek-proyek yang dikelola oleh manajer proyek dan manajer fungsional. Yang kelima, struktur proyek sifatnya sementara dan digunakan untuk menangani proyek khusus. Dan struktur yang keenam, yaitu struktur hybrid, kombinasi dari struktur fungsional dan terkait proyek. Next. Selanjutnya ada gambaran umum dari perusahaan BUMN yang kami pilih, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero Tbk, merupakan bank pemerintah yang beroperasi pertama kali di Indonesia. Dalam perkembangan, BRI sudah mengalami beberapa kali perubahan nama dan status yang memiliki kaitan erat dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang dilakukan BRI tentunya mengandung arti penting bagi perkembangan dan pertumbuhan BRI. Hal ini sejalan dengan cita-cita dan tujuan BRI yang tuang dalam visi dan misi BRI dalam melayani nasabah. Dalam pelaksanaan operasionalnya, PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero Tbk Unit Udakap yang dijalankan oleh para pegawai yang memiliki kesadaran akan tanggung jawab yang besar sesuai yang telah ditentukan dalam job description masing-masing bagian sesuai dengan struktur organisasi perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya terdapat visi dan misi dari perusahaan. Untuk visi dari PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI adalah bank terkemuka dan terbuka yang selalu mengutamakan kepuasan semua para nasabah yang di seluruh Indonesia. Untuk misi dari Bank BRI sendiri yaitu yang pertama untuk melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu untuk memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen risiko serta praktek Good Corporate Governance atau GCG yang sangat baik. Kemudian yang ketiga yaitu untuk memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Next. Berikutnya adapun struktur organisasi dari BRI ini sendiri. Struktur organisasi dan manajemen perusahaan merupakan elemen penting yang sangat menentukan dalam menjalankan aktivitas perusahaan untuk mencapai tujuan dasar kerjasama yang mempunyai bentuk atau susunan yang jelas dalam tiap-tiap tugasnya, serta untuk menegaskan hubungan antara satu sama lain. Nah, seperti ini gambaran dari struktur organisasi BRI. Untuk selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci. Next. Berdasarkan bentuk struktur organisasi yang ada pada PT Bank Rakyat Indonesia, kantor cabang Surabaya Utara, maka tugas dan wewenang dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pemimpin cabang. Pemimpin cabang mempunyai tugas memimpin dan mengatur kantor cabang sesuai dengan tugas atas nama BRI mewakili untuk menyelenggarakan urusan-urusan kantor cabang, mengambil keputusan sampai dengan batas tugas dan wewenang yang dimilikinya, serta menentukan dan mengatur pelaksanaan operasional kantor cabang, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kantor cabang kerja. Kemudian yang kedua, pengawas internal cabang. Pengawas internal cabang ini sendiri memiliki tugas mengawasi segala kegiatan yang dilaksanakan pada BRI Kantor Cabang Surabaya Utara, baik kegiatan yang bersifat operasional, kegiatan pembukuan, maupun penyediaan fasilitas, sarana, dan prasarana guna meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada nasabah. Kemudian yang ketiga ada manajer pemasaran. Untuk job desk-nya sendiri yaitu mencari informasi nasabah yang dibutuhkan dengan cara melakukan survei kepada nasabah, yang selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi calon nasabah dan perkembangan usaha nasabah. Kemudian melayani kebutuhan dan keluhan nasabah dalam perkembangan usaha nasabah yang terkait dengan bank. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Kumala.
Baik, selanjutnya ada manajer operasional. Yang pertama ada asisten manajer operasional yang bertanggung jawab dalam masalah administrasi kegiatan operasional dan jasa pada PT Bank Rakyat Indonesia, kantor cabang Surabaya Utara meliputi yang pertama ada supervisor pelayanan kas. Pada bagian ini melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan pelayanan kepada nasabah. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi teller, yang memiliki tugas salah satunya adalah mengambil, menyetor modal, dan melayani transaksi nasabah. Yang kedua ada fungsi teller OB atau overbooking, membukukan kas intern atau pembukuan non-tunai seperti gaji, biaya pengobatan pegawai, dan lain-lain. Yang ketiga ada fungsi TKK atau tim kurir kas, yang mengurus kas ke unit-unit dan memproses transfer masuk. Yang keempat ada fungsi PP atau payment point, yang menyelesaikan tagihan-tagihan yang tidak berkaitan langsung dengan BRI. Contohnya pembayaran pajak dan pembayaran. Yang kedua ada supervisor pelayanan DJS atau dana jasa yang pertama. Yang pertama ada fungsi unit pelayanan nasabah atau UPN. Fungsi unit pelayanan nasabah melibatkan pelayanan terhadap nasabah dengan beberapa aspek. Ini mencakup memberikan informasi produk bank kepada nasabah, menjaga hubungan yang baik dengan nasabah, mengurus dokumen nasabah, dan membantu pembukaan rekening baru termasuk deposito dan tabungan, serta mengelola administrasi dokumen, serta permohonan ATM dengan. Selanjutnya ada fungsi NIK atau nasabah inti kerjasama, mengelola rekening-rekening nasabah inti, dan melaporkan ke jasa raharja. Nasabah dari NIK adalah instansi-instansi yang memiliki kerjasama dengan bank. Yang ketiga ada fungsi clearing, memproses warkat-warkat dari atau kepada bank lain melalui pertukaran warkat antar bank yang dilakukan pada Bank Indonesia sebagai penyelenggara clearing. Selanjutnya ada supervisor pelayanan DJS dan dana jasa yang kedua. Melayani jasa-jasa perbankan lainnya meliputi yang pertama, fungsi administrasi, memeriksa dan mengendalikan warkat-warkat yang diserahkan oleh front office. Yang kedua ada fungsi devisa, melayani nasabah dalam hal yang berhubungan dengan transaksi luar negeri atau menggunakan valuta asing. Selanjutnya ada asisten manajer penunjang bisnis, mempunyai tanggung jawab pada masalah kredit dan kelayakan intern PT Bank Rakyat Indonesia, kantor cabang Surabaya Utara. Yang termasuk asisten manajer penunjang bisnis adalah yang pertama supervisor administrasi kredit. Bagian ini menjalankan fungsi administrasi yang berhubungan dengan persetujuan kredit yang diajukan nasabah, kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam pengajuan kredit, dan serta memelihara berkas-berkas. Yang kedua ada supervisor pelayanan intern. Bagian ini menjalankan fungsi yang berhubungan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya ada manajer bisnis makro. Manajer bisnis makro bertanggung jawab pada bisnis mikro yang ada pada umumnya berada di kota kecil, yaitu di kantor BRI unit. Pada bagian ini terdiri dari yang pertama, supervisor unit melaksanakan kegiatan bidang operasional untuk seluruh BRI unit, meliputi fungsi PAU atau tugas administrasi unit, mengidentifikasikan kegiatan-kegiatan dari BRI unit. Lalu ada fungsi PRU atau petugas rekonsiliasi unit, membukukan nota-nota hubungan antara BRI unit dengan BRI cabang. Lalu ada asisten manajer bisnis makro yang bertanggung jawab pada pelaksanaan operasional di BRI unit. Ada penilik, yaitu melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada BRI unit. Lalu ada kantor cabang pembantu yang membantu kegiatan pada PT Bank Rakyat Indonesia, kantor cabang Surabaya Utara. Dengan bentuk organisasi lini yang sangat sederhana, di mana kepala unit langsung membawahi teller, risman, dan mantri sehingga sangat terlihat jelas tanggung. Selanjutnya ada kesimpulan. Materi ini menyoroti pentingnya struktur organisasi dalam mengelola perusahaan dengan Bank BRI kantor cabang Surabaya Utara sebagai studi kasus. Struktur organisasi memungkinkan pengaturan tugas, tanggung jawab, dan koordinasi antar unit. Visi dan misi Bank BRI memberikan arah yang jelas, mengutamakan pelayanan nasabah dan manajemen risiko. Analisis struktur organisasi cabang ini menunjukkan peran khusus setiap unit, seperti pemimpin cabang dan manajer pemasaran.
Struktur organisasi adalah dasar penting dalam mengelola sumber daya, memastikan efisiensi, dan mencapai tujuan bisnis serta beradaptasi dengan perubahan pasar. Dalam konteks Bank BRI Kantor Cabang Surabaya Utara, struktur organisasi mendukung pelayanan terbaik kepada nasabah. Sekian penjelasan dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.